Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Listrik Negeri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah pemrograman KNX pada modul yang namanya shutter aktuator. Kalau kita lihat secara menyeluruh modul-modul yang sudah terpasang di dalam panel KNX, saya review kembali sedikit. Yang pertama adalah ELCB yang sekarang sudah ada produk baru dari Schneider, yaitu pengganti dari LCB dan MCB, ya, gabungan dari kedua LCB dan komponen LCB dan MCB, yaitu lebih fleksibel, lebih ramping lagi komponennya atau modulnya, sehingga bisa kita manfaatkan itu produk yang baru itu. Tapi saat ini kita belum pakai itu, kita masih menggunakan ELCB dan MCB. Khusus untuk produk Schneider yang baru itu bisa kita pasang pada pengaman arus hubung singkat juga arus bocor, ya, yang biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang agak lembab, misalkan di dapur, ya, dekat kamar mandi, ya, tempat-tempat yang membutuhkan pengamanan yang ekstra, terutama untuk arus bocor dan untuk arus hubung singkat. Kita masih menggunakan ELCB dan MCB di sini. Untuk shutter aktuator, langsung kita fokus ke shutter aktuator. Di sini di komponen shutter aktuator ini adalah fungsinya untuk dalam smart building untuk KNX itu adalah untuk menaikkan dan menurunkan tirai, ya. Untuk penggunaan KNX di smart building untuk menaikkan tirai, menurunkan tirai, kita tidak perlu susah-susah harus menuju ke tirai itu, ya. Kita tinggal menekan dari tempat di mana push button gangnya ada di situ, ya. Itu bisa kita gunakan di situ, kita manfaatkan, sehingga dengan adanya teknologi KNX ini kita mungkin efeknya ada negatifnya sedikit, yaitu dibuat malas karena kita tidak harus menuju ke tempat-tempat yang seharusnya kita ke sana, misalkan contohnya di tirai, ya. Untuk bergerak ke arah tirai saja kita tidak diharuskan menuju tirai, tapi cukup di tempat kita yang dekat dengan push button 4 gang. Ini kadang juga kalau sudah IoT, sudah connect dengan internet, maka tidak usah kemana-mana, cukup dengan memegang HP kita bisa mengendalikan sistem penerangan maupun sistem tirai yang penggunaan motor yang ada untuk naikkan dan menurunkan tirai ini hanya dengan menekan aplikasi yang ada di HP. Itu membuat kita semakin malas kelihatannya, ya. Untuk secara efek negatif sedikit yang perlu itu kita tangani, yang perlu kita lawan dengan kegiatan lain, misalkan rutin dengan olahraga. Untuk shutter aktuator di sini seperti biasa, kalau penggabungan dari kelima modul, ya, terutama untuk di sini 4 gang push button, ya, kemudian universal interface, kemudian shutter aktuator, kemudian switch aktuator, dan dimming aktuator. Ini rangkaian secara umumnya kayak gini. Untuk kebetulan untuk shutter aktuator di sini untuk output pada channel A, B, dan C serta D ini kita diharuskan untuk menggunakan sebuah motor yang bisa menggerakkan tirai untuk naik dan turun, kayak di mobil itu adalah untuk menurunkan, atau motor yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela mobil. Nah, itu bisa kita manfaatkan di situ nanti. Seandainya untuk khusus untuk motor tirai nggak ada, ya kita manfaatkan itu bisa kita konekkan dengan karena di sini menggunakan tegangan 12 volt, ya. Kalau kaca mobil itu berarti harus butuh
komponen lagi, yaitu sebuah relay ya, sebuah relay yang juga sebuah adaptor atau power supply yang bisa menghasilkan tegangan 12 volt. Untuk selanjutnya adalah kita lihat detailnya untuk starter aktuator di sini. Nah, starter aktuator di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas tombol-tombol yang ada di starter aktuator. Untuk channel A, ya, channel A ini sudah ada untuk tombol naiknya ya. Kita lihat tombol panah A untuk naik ke atas lah, ini berarti ini tujuannya adalah untuk menaikkan tirai ya, tirai ke atas, artinya tirai itu kita naikkan atau kita buka ya, kita buka, dan tergantung nanti konstruksinya motor gimana ya. Untuk menurunkan atau menaikkan tinggal putar kanan kirinya sebuah motor, bisa motor tentunya di sini motor DC untuk menggerakkan kaca jendela mobil itu saya kira sudah cukup ya. Kemudian untuk menurunkan tirai atau menutup jendela dengan tirai itu bisa kita pakai panah. Ini tergantung konstruksi rangkaiannya nanti, tidak harus persis dengan yang standarnya itu enggak ada ya, atau pedoman khususnya enggak ada, tapi kita tinggal merangkainya sendiri. Di sini untuk sumbernya bisa menggunakan tegangan 220 volt seperti tadi ya, yang kita review kembali. Nah, ini untuk starter aktuator tentunya modul ini juga membutuhkan tegangan 220 volt. Semua juga gitu ya. Untuk power supply, untuk switch aktuator, dimming aktuator, starter aktuator, interface aktuator tidak ya. Untuk push button geng juga tidak. Yang membutuhkan tegangan 220 adalah starter aktuator, switch aktuator, dan dimming aktuator. Untuk power supply tentunya justru dia membagi tegangan, tetapi tentunya juga inputnya butuh tegangan 220. Untuk USB dia tidak, modul USB tidak membutuhkan tegangan 220, cukup kabel data aja, yaitu positif dan negatif atau dua kabel data ini yang saling terhubung dengan modul-modul lain ya. Misalkan untuk universal interface juga ini hanya membutuhkan kabel bus saja atau kabel data aja. Kemudian 4G push button juga hanya membutuhkan kabel data saja. Di sini untuk universal interface ini nanti kita bahas untuk bagian selanjutnya. Kebetulan dalam rangkaian secara lengkap ini untuk starter aktuator tidak kita hubungkan dengan sebuah lampu, tapi nantinya dalam panel yang secara utuh kita masih menggunakan lampu karena untuk panel yang kita miliki adalah belum dilengkapi dengan sebuah motor untuk menaikkan dan menurunkan tirai-tirai yang ada di sistem KNX ini atau smart building. Kembali ke komponen utama, yaitu untuk starter aktuator. Di sini ada 4 channel ya, berarti kita bisa memanfaatkan bisa 4 ruang atau dalam satu kamar itu ada 4 tirai ya, berarti satu starter untuk 4 tirai ya, atau dalam satu kamar itu ada 4 jendela, berarti kita manfaatkan channel A, B, C, dan D. Di sini ada L ya, tentunya L itu adalah tegangan 220 volt. Nah, ini berarti motornya nanti ya juga harus menggunakan motor 220 volt kalau kita lihat kayak gini ya. Kita lihat secara detail. Kemudian untuk download program di modul starter aktuator kemarin sudah kita lakukan, sehingga nanti di ETS 5-nya kita tinggal membuat sebuah program yang khusus untuk starter tanpa harus mendownload ulang katalog modulnya dari program starter aktuator. Ini ya, dari 4 tirai ada channel A, channel B, channel C, dan channel D. Ini dari tombol starter aktuator sendiri bisa kita fungsikan di sini. Tapi kalau kita tidak ingin menggunakan tombol, juga bisa menggunakan push button geng.
ini kalau kita menggunakan sebuah motor AC, ya, sebuah motor AC yang tentunya motor AC ini khusus untuk motor starter alternator, bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan. Kelihatannya ini adalah sebuah motor AC yang memiliki sistem tegangan satu fase, ya, satu fase. Kalau kita menggunakan tegangan 3 fase tentunya lebih mudah karena tinggal menukar salah satu fasenya dari ketiga fase itu, RST-nya itu, untuk membuat motor ini bisa putar kanan atau putar kiri. Atau kalau di sini sudah jelas, di sini sudah jelas ada satu motor AC yang tentunya motor AC satu fase ini bisa putar kanan dan putar kiri. Untuk putar kanan misalkan untuk tirai naik, putar kiri untuk tirai turun. Nah, itu bisa kita lihat di sini rangkaian detailnya. Kita membutuhkan juga line, ya, atau tegangan 220 volt, kemudian netral atau nol kita pasang seperti tadi, ya. Kemudian ini adalah motor-motor AC tentunya. Kalau kita menggunakan motor DC untuk shutter window, ya, shutter window di mobil, ya, itu juga bisa kita gunakan tapi dengan bantuan sebuah relay, ya. Di sini bisa dapat sebuah relay yang koilnya kumparannya membutuhkan tegangan 220, sedangkan kontak-kontaknya bisa kita manfaatkan untuk membuat motor shutter window tadi dengan kendali power supply-nya juga 12 volt, ya. Itu tentunya lebih rumit lagi, ya, tapi kalau kita menginginkan khusus dari motor shutter window ini tentunya lebih mudah. Nah, itu demikian untuk hardware dari shutter window. Langkah berikutnya adalah kita membuka program ETS 5 yang bagaimana cara memprogram shutter window ini kendali KNX yang kita biasa menggunakan produk dari Green Control yang tadi sudah saya jelaskan bahwa modul KNX ini sudah terinstalasi, katalog modulnya sudah terkirim di dalam sistem panel KNX atau smart building. Rangkaian hardware sudah kita bahas, bagaimana cara merangkai, kemudian pemahaman rangkaian. Berikutnya adalah membuat sebuah program KNX agar hardware dari shutter actuator bisa kita fungsikan sebagaimana mestinya. Ya. Tetap kita buka file yang sudah ada, yaitu yang sudah kita gunakan pada pemrograman switch actuator maupun dimming actuator. Kita buka. Kita sekarang tinggal menambahi grup, ya. Kita tambah grupnya. Nah, kemarin sudah ada lampu A dan B yang dikendalikan oleh switch actuator, kemudian lampu A dimmer dikendalikan oleh dimming atau dimmer actuator. Lampu B juga sudah dikendalikan oleh dimming atau dimming actuator. Berikutnya adalah kita membuat grup baru mengenai shutter A, ya, shutter A, ya. Berarti yang kita pakai adalah channel A dari shutter actuator. Shutter A. Oke. Di shutter A ini kita menggunakan, tetap kita gunakan untuk kita buka. Kita buka lagi mengenai gang push bottom 8 channel. Kita
buka lagi geng push bottomnya. Kemudian kita lihat parameternya. Yang belum kita pakai adalah rocker 3 ya. Rocker 3 kita bagi menjadi 2 button sehingga kita pilih independent button. Independent button rocker 3 akan menghasilkan button 5 dan button 6. Button 5 kita lihat fungsi untuk channel bottom 5 adalah kita gunakan value atau post output. Ini kita tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan nilai-nilai dari sebuah output. Nah, sebuah output yang diawali dengan pengaturan pada sebuah inputnya, yaitu button 5. Distinction between long and short operation, yes. Long operation untuk value post output. Nah, value post output adalah kita gunakan value-nya ya. Kita gunakan ini adalah 100. Reaction dari short operation kita gunakan 1 byte value 0 sampai 255 ya, mulai 0 sampai 255 ya. Untuk long operation kita tekan long operationnya adalah untuk 5 ya, 5 kali 0,1 ya. Untuk 0,1 long operation berarti setelah 0,5 detik maka itu sudah dianggap sebuah pengoperasian push button 5 termasuk dalam long operation. Untuk short operation berarti di bawah 0,5 detik. Untuk reaksi on short operation on press the button kita gunakan 1 byte value 0 sampai dengan 255. Output value-nya ya, kita menginginkan untuk short operation kita menginginkan misalkan tirai atau pada channel A shutter aktuatornya itu maksimal berarti 0% sampai 100%. Untuk 0% nya adalah 0 nilai 1 byte nya, kemudian untuk 100% adalah 255. Untuk short operation kita misalkan menginginkan shutter window-nya itu akan dengan button 5 akan menutup atau membuka, itu tergantung penempatan nanti ya. Misalkan kita membuat 0 operation berarti 0 ya, berarti 0% itu adalah 0 pada saat kita tekan short operation untuk button 5 maka tirai akan 0% ya, 0% belum menutup ya, masih dalam kondisi terbuka. Kemudian untuk reaction on long operation or release the bottom ya, kita gunakan sama nilainya, yaitu 1 byte value dengan nilai 0 sampai dengan 255 ya. Ini kita menginginkan misalkan untuk long operation kita menginginkan membuka atau menutup tirainya ya. Menutup tirainya adalah 50%. 50% berarti setengah dari 255 ya, berarti 127 ya. Ini untuk button 5 kita gunakan untuk
menutup ya, value ya, untuk menutup lah, berarti untuk menutup tirai itu berarti 0%, itu tirai dalam keadaan terbuka. 127 itu adalah setengah dari 255, itu berarti tirai dalam kondisi menutup 50% atau tengah-tengah. Nah, ini untuk button 5. Untuk button 6 lawan dari button 5, yaitu kita fungsikan channel outputnya nanti adalah sebagai value post outputnya ya, atau kita memaksa output supaya menerima nilai yang kita inputkan ini ya. Artinya post output, artinya output harus mengikuti button-button yang kita inputkan di sini. Switching between long and short operation, yes. Long operation setelah 5 detik itu berarti kita anggap sebuah long operation atau pengoperasian tombol lama, tapi setelah di bawah 0,5 detik itu berarti kita anggap short operation atau pengoperasian tombol secara cepat. Reaksi on short operation or press the button adalah kita gunakan sama value-nya, yaitu 1 byte dengan value dengan nilai 0 sampai 255. Untuk short operation pada button 5 tadi adalah ketika kita menekan tombol atau button 5 maka tirai belum menutup atau dalam keadaan 0%. Lawannya dari belum menutup, maka untuk short operation untuk button 6 adalah sudah menutup, berarti kita kasih output value-nya adalah maksimal, yaitu 100%, 255. Sedangkan untuk button 6 untuk operasi long operation-nya kita gunakan sama nilainya ya, tentunya adalah 1 byte value dengan nilai maksimal 250. Ini kita tadi untuk button 5 adalah menutup tirai 50%. Sekarang 75% dari tirai misalkan ya, dalam tirai dalam keadaan tadi adalah untuk membuka ya. Untuk tirai dalam keadaan buka, output value-nya kita kasih di sini adalah menutup dalam keadaan 75%, yaitu 75% dari 215, 194 sekitar itu ya, 94 92 itu. Nah, itu adalah nilai yang kita anggap bahwa nilai itu adalah nilai untuk membuka tirai ya, membuka tirai 75%. Nah, di sini untuk pengaturan push button 5 dan button 6 sudah selesai. Kita lihat sekarang untuk grup objeknya ya, langsung kita kirim. Untuk button 5 short operation kita kita blok dulu lah, langsung kita blok, kemudian kita kirim ke shutter A. Nah, ini kita lihat apa sudah terkirim apa belum ya di shutter aktuator A. Nah, sekarang sudah terkirim. Untuk button 5 short dan long operation, button 6 juga short dan long operation. Berikutnya adalah untuk shutter. Nah, kita lihat parameternya. Untuk shutter channel A, ini di sini untuk protect setting adalah prioritasnya protect, fungsinya adalah weather protect untuk ini ya, cuaca, untuk melindungi cuaca, misalkan keadaan gelap, block and post operation. Ini kita atau ada prioritasnya untuk pada saat hujan ya, biar bintik-bintik atau air hujan tidak masuk ke kamar, maka tirai harus tertutup. Ini kita prioritaskan sebagai protect atau melindungi kita dari cuaca yang berubah. Nah, kemudian untuk angin, untuk hujan dan lain sebagainya ini sudah ada di sini. Kemudian untuk channel A,
channel A ini adalah kita pilih shutter. Nah, kita pilih shutter. Nah, shutter. Nah, shutter. Posisi on bus voltage recovery, no reaction, position after reference movement geotic tip ya, sudah ini. Berarti langsung kita kirim untuk channel A ini ke grup. Nah, channel A untuk shutter 0 sampai 1 byte ya kita pilih, berarti yang nomor 15 ini kita pilih masukkan ke dalam shutter A. Nah, ini adalah proses awal sebelum kita kirim atau kita download ke dalam modul shutter aktuator yang ada dalam panel KNX. Ini kita nanti tinggal milih di sini, download secara parsial. Berikutnya adalah untuk download program dari ETS 5 ke dalam modul KNX, terutama untuk shutter aktuator. Nah, lampu yang digunakan untuk memberi sinyal atau memberi indikator bahwa lampu yang atas ini adalah digunakan untuk shutter A, channel A up atau naik. Nah, kalau di dalam shutter aktuator itu ada tombol up, berarti ini adalah lampu untuk up. Dan yang ini, yang bawahnya lampu up adalah lampu shutter aktuator channel A untuk lampu down. Berikutnya adalah program yang kita buat kemarin dengan kriteria bahwa button 5 itu untuk short operation. Ya, short operation membuat tirai atau motor atau lampu itu kemarin kita lihat dalam keadaan short operation adalah 0% atau 0 byte ya. Kemudian untuk long operation button 5 adalah 50%, berarti nanti lampunya adalah di tengah-tengah, kondisinya atau nyalanya itu adalah 50%. Kemudian untuk bottom 5 short operation adalah posisi 100%, berarti 2 byte-nya adalah 255. Kemudian untuk long operation adalah posisinya 75%. Berikutnya adalah untuk download parsial ke dalam modul shutter aktuator. Keep current setting. Ini sudah mulai untuk post bottom gangnya 4 grup ya. Berikutnya adalah shutter aktuator. Kita menggunakan bottom 5 dan button 6 dengan short operation dan long operation. Kita coba. Bottom 5, nah, lampu posisi up. Dan untuk long operation, nah, dan bottom 6 short operation, long operation. Nah, sudah kelihatan ditandai dengan sebuah lampu ya, lampu 5 ini untuk shutter A up, kemudian untuk lampu 6 shutter channel A untuk lampu. Dan kita ulangi lagi untuk button 5 short operation. Nah, ini 50%, kemudian untuk long operationnya shutter A down, kemudian bottom 6 short operation, nah, kemudian long operation. Ini adalah penggunaan shutter aktuator. Demikian proses pemahaman mengenai hardware dari shutter aktuator, kemudian pembuatan program
ETS 5, yang terakhir adalah proses download dan uji coba dari rangkaian yang sudah kita buat. Kalau ada komentar silakan ditulis di dalam komentar. Sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.